Kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat Pak, saya nggak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Syarif Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke, baru saya bacain Pak isinya. Kalau nggak percuma kita berceritain ya. Waruya rajulun jalisan fil hawa. Diperlihatkan satu waktu ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin itu emang ada Pak kejadiannya, cuma bukan pakai om jin ya. Faqila lahu bima nilta hadha, wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakharra lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa, aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa, fasakhara lil hawa, lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara, bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng ya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada ya. Dulu saya punya seorang guru saya ini tinggal di rumah mertuanya, nggak kelihatan kerja, mertuanya marah, kesel sama dia, kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana, ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha, tidak pernah ninggalin tahajud, setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari nih. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun, sholat semalam 100 rakaat Pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliah kulhu Pak, kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil, rumahnya rumah panggung, mau turun karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu, masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget pas ngeliat ke kanan itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah, pas dilihat siapa? Dikira hantu Pak, ternyata mantunya mau pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat ya. Dunia kata-kata di sana tuh, orang pinter ngomong di situ ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Oh nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan, orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfus sujud. Ya. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian Pak. Kejadian ada sejadah naik, tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka.
Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan, nggak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdal dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustadz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi, nggak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan, kita ini mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma satu aja, dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid, pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja, Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah jam 3:30 ya, jam 2:30 kita jalan dari Jakarta Timur dekat Bekasi, sampai di rumah 3:30 ya. Itu aja tidurnya tadi tuh 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Nggak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Udah begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Nah, orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa, terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nasaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya, Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya.
Skenario, kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong, Allah sudah sounding kepada malaikat, hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain, ya. Nggak usah, Pak, santai aja kita. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya. Kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah, kalau yang udah ngerasain nikmat tahajud berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka atau dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh-butuh beliau, ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridha dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ya. Coba kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihatnya langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak, Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah nggak muat, kata Barsisa, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat.
Terjebak maksiat nggak bersisa? Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, bener kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali dia baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita nggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Saudara Allah kajian kita. Ada yang mau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah biasanya wali. Nah, pertama sekarang di digitalisasi dengan informasi ini, seorang wali sebenarnya interpretasi kewaliannya. Itu yang satu. Kedua, pendapat kita tentang apa bisa itu Ya. Ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi tiga dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Qushairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Qushairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot, wali nggak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Qushairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga, ya. Masya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu, gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah, kita kira begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid, nggak ada muridnya Pak. Ya, urusan qalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, ya gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal
Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya. Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang, kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid, ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh. Wali kota, ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk, thoriqah. Berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak, ya. Kalau Habib Syekhon itu masuknya ke majzub. Itu thoriqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syekhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir ntar keturunannya ada gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati, ya. Itu Habib Syekhon. Sama dengan Habib Ja'far Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf, ya. Benar, Al-Kaf, ya. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri, ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia itu jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya dapat dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syekhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya dibelanja mulu. Kalau dia nggak begitu, Pak, bisa gawat, ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja, ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya, wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya yang Ustadz izin bertanya, bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal. Betul, tidurnya lebih awal, itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo, Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh, ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang, ya? Kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh, Pak, ya. Roti karbo tuh, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin.
maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya, atau marahin istri saya Pak. Atau kesel sama tetangga mana gitu ya. Atau kita jalan, dibela orang, kita balas ngebela orang. Itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam, jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya setelah sholat sunat langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir. Tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu. Udah 3 juz, nggak selesai beliau. Ya, kalau kita juz Alpukat, ada 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran. Tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud nggak balik-balik Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren, belajar dan mengajar. Itu santri, kalau dia merem, sujud nggak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau nggak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu. Ya, pernah ngantuk pas Ramadan tuh subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Ya, itu terjadi. Ya, jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya. Jadi pejam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak? Ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi ya. Pak Ahmad Romli, dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat bermanfaat? Iya, orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Enggak? Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di qalbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam qalbumu. Kalau sudah jatuh ke qalbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke qalbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah. Ya, bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalan ini Pak zikir, cuma mesti berguru. Ya, kalau nggak berguru saya nggak jamin bener Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya nggak? Tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustadz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente ya.
Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid, Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya doktor nih, karena di daulat di kampus jadi doktor, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum, Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak, anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah, MA, doktor mending. Itu berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya, nggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu, ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki, tapi belakangan kan enggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insyaallah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq, masih digantung oleh Allah, kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah ada yang wajib, ada yang mustahil, ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya? Urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil qawnain, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jama'in wa ba'd. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. Baik Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, kita masuk ke kajian hikam. Hikmah yang akan kita baca pada pagi ini mengenai kriteria guru rohani. Dalam bahasa ahli zikir disebut mursyid atau disebut murabbi. Ya? Kalau bahasa kita kiai rohani. Kiai banyak, tapi yang membimbing kita siapa? Ini yang disebut murabbi, ya, atau mursyid.
Sebelumnya mari kita mulai kajian ini dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati ini, pikiran ini, dan kebaikan-kebaikan di bumi ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa kata Imam Athaillah As-Sakandari? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Engkau tidaklah perlu berguru atau janganlah engkau berguru bersuhbah. Jadi dalam bahasa Arab berguru itu disebut dengan istilah suhbah. Suhbah itu artinya kita bersahabat karib, dekat dengan seseorang yang mana kalau dia berbuat sesuatu, perbuatannya itu memberi efek ke dalam diri kita. Disebut dengan suhbah. Apa kata beliau? Jangan engkau bersuhbah, bersahabat dengan orang yang halnya, keadaannya dia tidak yunhiduka, tidak menumbuhkan nahdah. Apa arti nahdah? Kebangkitan rohani. Jadi kalau kita duduk bersamanya, melihat amalannya, bahkan melihat diamnya, itu membuat hati ini semangat untuk memperbaiki diri. Nah, berarti sudah mulai ketemu nih gurunya siapa. Jadi ketemu dia, kita kemudian sibuk dengan memikirkan bagaimana membersihkan diri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah, ini coba hati-hati. Kalau ketemu guru, ketemu dia, bikin kita ingin mencari pisau, mencari senjata untuk nyalahin teman. Itu bukan guru antum yang hakiki. Ya, itu setan berbaju ustadz. Mohon maaf ya. Jadi setan itu bajunya banyak, Pak. Pada waktu menggoda Sayyidina Adam, itu setan mengatakan, inni laka nasihun amin. Aku ini wahai Adam, nasih, pemberi nasihat, guru, kira-kira begitu. Guru yang amin, yang terpercaya. Kenapa Nabi Adam kemudian terpedaya? Karena Nabi Adam tahu iblis itu sudah ribuan tahun menjaga surga. Maka nasihun amin itu kalimat pendek, maknanya, hei Adam, saya ini sudah ribuan tahun di surga. Nama Arabnya iblis apa? Iblis itu gelar, Pak. Nama Arabnya Haris, penjaga surga. Nama bahasa Aramaiknya, bahasa Ibrani lamanya Azazil. Azazil itu ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata iblis itu ketika menggoda orang gak pakai kata-kata kotor, dia pakai kata-kata yang lembut. Nasihun amin. Jadi nggak ada iblis ngomong kasar, nggak ada. Iblis pasti ngomongnya lembut, pakai ayat, pakai dalil. Hati Pak, ya. Pakai ayat, pakai dalil. Sangat terbayang saat itu, sangat mudah membayangkan bagaimana iblis menyerupakan dirinya seperti orang yang ahli motivasi. Kiai yang sudah lama di surga. Ingin menggurui nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam. Nah, berdasarkan ini, Imam bin Athaillah tidak memulai perguruan, kita berguru kepada orang melewat kalamnya. Jadi berguru kepada orang itu dengan halnya lebih awal. Apa halnya dia? Hal itu, Bapak Ibu yang makan Allah, artinya sesuatu yang berubah darinya. Jadi orang ini kalau dia berubah, bagaimana perubahannya? Apakah kalau dia berubah kondisinya, halnya dari duduk ke berdirinya, dari diam ke berbicaranya, membuat kita terkoneksi kepada Allah, semangat untuk beribadah, atau tidak? Dia kalau beramal sesuatu, membuat kita terinspirasi untuk mengamalkannya atau tidak? Kalau iya, berarti dialah murabbi kita. Dialah mursyid kita. Gitu. La tashab man la yunhiduka haluh. Kamu tidak perlu berguru kepada orang yang halnya dia tidak membuat kamu bangkit. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kalau dia berkalam, kalamnya tidak menunjukkan engkau ma'rifatullah.
mengenal kepada Allah. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. Separuh dari syarat kemursyidaan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah kalamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makom seseorang, katanya nembus langit, katanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari, dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makomnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Apalagi kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in ada seorang tabi'in ingin menjilat, menghibur seorang raja, khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Gak boleh lagi. Dia bukan dataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maq'adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia nggak tobat. Ya, hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa? Mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru. Ya, jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Nah, hati-hati berguru. Ya, udah tahu begitu masih berguru. Ya salam, ya. Jahilun murakkab. Jahil terstruktur, Pak. Murakkab artinya apa? Nggak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini ngusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah nggak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu. Dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya. Apa buah bibirnya? Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah, Rasul, Allah, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Udah gitu aja Pak, buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu, kecuali lagi bercanda. Maka disinilah terungkap bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini loh alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini. Guru-guru ngaji, ustad-ustad di sini nih. Kalau ada rasa sakit, oh sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa Pak. Ya. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma. Guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah, pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama, Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor, sarjana S1, S2, udah doktor mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Dari di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Teman-teman Pak Mirwan tuh masih ada Dr. Andes kan? Masih ya? Kirain udah enggak Pak. Dulu orang BA aja udah sangat bangga.
Dulu orang SAG, sarjana alam gaib, itu udah bangganya bukan main, Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya. Pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia nggak puas-puas. Ya. Orang cari nama. Ada orang udah nggak nyari nama gelar akademis. Sekarang dia nyari gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan. Nah, ini ujian para salik. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Oh, itu berat itu, Pak. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Nggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi dua. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi, Pak? Jamaah apa guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustadz, ditinggalin jamaah nggak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih, Pak. Paham sih itu? Kita ini beda sama jamaah nggak apa-apa, tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya. Dia takut kalau ketemu gurunya, dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya. Orang takut sama umatnya. Akhirnya ngibulin umat. Berfatwa yang menyenangkan umat. Bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah. Sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh. Takut nggak dipanggil ustadz lagi. Takut nggak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini. Bapak Ibu rahmatkan Allah. Satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man awliyaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah. Apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Ada perkara yang sangat penting. Kita kenapa memilih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia, kita begitu, Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya, tepat nggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah, sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang lain.
Itulah yang terjadi pada orang-orang, baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Ya. Kita udah punya pergerakan nih, harakah, tapi nggak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah. Dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Risalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Ya. Dalam kitab Imam Al-Kattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qaun. Jadi perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kalbu kita sebanyak 70.000. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul cepat 70.000. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Ya tinggal dihitung Pak berapa detiknya itu. 70.000 masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kalbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor 2, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat. Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was. Bertambah sombong. Nah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan setan Pak, langsung engkongnya. Siapa? Iblis. Namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Harith. Tolong diingat. Syaitan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70.000 kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara syaitan. Ada 2. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga. Sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70.000 prajurit ring 1. Ini ring 1 kita sebut nih. 70.000. Ini ring 1 ini Bapak Ibu yang makan Allah, jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya ngapain? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia bertirakat di surga. Hati-hati Pak. Ya. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu. Iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring 1 ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang Barat Sisa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka 'alallahi maqaluh.
tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya. Tentang Allah itu dibagi 4. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya thariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut 4 tadi? Syariah, thariqah, apa tadi? Haqiqah, hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa ma'rifat, Pak, paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada tentaranya ring 1 tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali, membisikkan hal yang sama. Cuma ingat, nomor 2, 3, dan 4, iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1, yang paling bawah tadi apa? Syariat. Itu iblis nggak bisa nyamar, Pak. Iblis nggak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali, kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Nih mohon maaf nih, di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu menguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat, Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Laknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Quthaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Zubat. Apa kata beliau? Suatu kali Quthaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Quthaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos soft. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katai lah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Quthaib Alban senyum aja. Akhirnya Quthaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau, wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya, ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek tadi sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang truk. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir.
Orang nurun pasir berisik nggak, Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Saya jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh, ternyata Kutaib Alban zaman baru, tukang pasir, Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan, hati-hati, Pak. Alamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia mulai kemudian menghindari. Wali itu kalau seandainya, ini mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat, Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Kutaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu, Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikat kah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat, Pak. Kita sudah banyak kitabnya. Ya? Dan zaman ini juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman, baru belajar salawat, kangen Raudhah. Temennya lagi di Raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di Raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta. Gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang bersalawat di Raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian, Pak, teman saya. Ya, orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali-wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Ini jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga, ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad SAW, ya, itu lebih banyak mukjizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak, Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah, ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham, Pak, di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat, tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya, beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafasnya. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya.
Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat dengan kalamnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat, Pak. Jadi kalau gulat Pak Mirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa saya jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang. Saya banyak anak. Saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya, karena dia mencintai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya, belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Batas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya. Man la syaikha lahu fasyikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Jadi sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam, Pak. Ini di kalam. Bukan di perbuatan, tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita tahunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi. Membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah. Dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat. Itu dia terima, iya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau, wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring satu. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabitah fil khala. Ruhnya manusia itu, jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya.
Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru, seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati Pak. Ada juga orang yang dirawat, tapi dipetik sebelum mateng. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat, tapi nggak sabaran. Dia dipetik sebelum mateng. Kalau pisang dipetik sebelum mateng, gimana Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam, lumayan aja enak juga. Ya, cuma segitu doang Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum matang kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah matang, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini. Ada kelezatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah sejempol Pak lidah kita, itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar kan? Itulah sebabnya Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru, meskipun bijinya bagus, nggak jadi. Tapi ada orang, udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya. Dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih kita pindahin. Nggak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya. Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya. Ini sudah melanggar adab adab Nabi. Nah, di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya, mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah mensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ya? Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, nggak ada tuh ilmu hakikat, nggak ada tuh tarekat, nggak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini, ya salam. Ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya, ma'rifatnya tinggi, tapi dia mengingkari syariat, batal. Wa dzauqun sharih, zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid. Namanya orang ahli tauhid, ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan
tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya, Pak. Ini bisa ngomong, Pak. Sajadah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ. Dia bisa mengecek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi ini dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Pantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia, ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu nggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga. Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru dia, Mbak, ini Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zaukun sarih, zauk yang sarih, zauk yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli kolbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan, ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah, orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Tempat berjibaku juga, ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Di zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Ya. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya. Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sorry. Jadi lisannya dibenarkan oleh kolbunya, kolbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zaukun sarih. Jadi nggak sandiwara, ya. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir, Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya sebelum ketemu dia basa-basain dulu matanya. Setelah kita lihat, ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia. Ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis, enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Gak nyampaikan ke kita riwayatnya? Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitani. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aslinya gregetan, Pak. Ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, sudah kita nanggepinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, Kiai Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di salah satu TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya
maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin kayak nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau baca hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan alla yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010 itu orang dibantai oleh Kiai Mustafa Yakub. Ya. Langsung ngambil mic ditanya, "Kamu tahu nggak ini hadis dari siapa?" Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya nggak inget ya. Dia bilang sahih, saya ingat saya itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah meragukan kualitas hadisnya. Ente sampaikan ke manusia. Tapi manajernya nggak berani marah sama kiai hadis. Galak duluan soalnya. Baik. Kemudian ada himmah aliyah. Si guru ini nggak boleh dia orangnya mudi. Tahu mudi nggak, Pak? Mutan. Si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi, langsung sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang begini, dia ini hatinya sensitif, tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah. Ya. Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dia mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Udah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja cuma doain anaknya, biar dapat rezeki yang banyak. Mana orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang doa begitu? Rata-rata berizki, kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Guru, Pak. Ini yang disebut himmah aliyah. Himmahnya nggak cetek. Ya? Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad SAW. Wahalatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Kalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah, Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Maka kenapa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, apa yang kedua? Zaukun sarih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kolbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah. Semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ini don, mudi. Itu jamaah murid. Tapi kalau guru nggak boleh futur. Ya, nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya. Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bertemu dengan mereka, semoga kita menjadi murid-murid mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau didiskusikan, Pak? Langganan terus, nggak ada tanya politik, Pak ya? Ya, betul. Langsung aja Pak Mirwan. Itu nggak sabar ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, tadi katakan bahwa hadis yang mengatakan sepertiga waktu Ramadan tadi, itu kan dhaif. Tolong ini disering-sering sampaikan. Mau di masjid sini atau manapun, supaya jangan ini terulang terus. Setiap tahun begitu, ternyata dhaif. Kita baru tahu sekarang ini itu dhaif. Ya, supaya jangan dosa itu terus-terusan berjalan gitu kira-kira mencegahnya. Insya Allah. Tuh. Yang kedua mengenai guru, ya. Kalau menurut saya dengan adanya perkembangan teknologi, orang sudah cenderung bukan seperti orang dulu lagi, taat kepada gurunya, tapi sudah mulai agak berpecah, ya terpecah karena banyak guru-guru lain yang di medsos. Nah ini pengaruh ini perlu juga dikasih. Yang ketiga mengenai ini tadi. Kalau orang berbuat salah atau berzina dia, tapi dia tidak mengatakan berzina itu benar, tapi dia melakukan, ya. Nah, apakah ini yang dimaksud yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa dia itu sebenarnya bisa saja nanti di akhir hidupnya dia menjadi wali? Kalau saya melihatnya begitu dia sudah melakukan, berarti salah dia, gitu kan? Biarpun dia tidak menyatakan itu salah secara lisan, tapi secara perbuatan dia melakukan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat. Tapi Bapak coba, udah bertahun-tahun taat, sholat tahajud nangis nggak? Antum sholat tahajud, langsung nangis bisa nggak? Belum tentu, saya jamin belum tentu. Paling kantuk-kantuk. Tapi kalau orang yang taat ini, dia merasa taat, akhirnya merasa suci, Pak. Jika Allah sayang sama dia, berarti dia kekasih Allah dong. Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumatil maksiyah, zulumatiz zunub. Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan maksiat. Ketika dia dicelupkan sekali, dia merasa dirinya kotor, lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi. Disitulah dia jadi wali Allah, Pak. Bukan berarti dia menghalalkan perbuatan maksiatnya, mau itu korupsi, meninggalkan sholat, mau apapun selain syirik ya. Yang nggak mungkin jadi wali itu musyrik doang, nggak mungkin bisa jadi wali. Orang musyrik, syirik terbagi dua, ada zahir, ada batin. Syiriknya batin itu namanya ria. Ria ini yang masalah. Riaknya jamaah ingin dilihat sholat, tapi riaknya ustadz lebih ganas, Pak. Riaknya ustadz ingin disebut ustadz istiqomah, ingin disebut ustadz pendirian, ingin disebut ustadz anti dan pro. Anti siapa, pro siapa, Bapak terjemahin sendiri. Ini sama, ini mainan semua, ini mainan iblis semua ini. Mau anti pemerintah, mau pro pemerintah. Mau anti fulan, mau pro fulan. Standar kawalian bukan dari situ, tapi dari kolbunya. Kita kan terjebak hari ini. Bagi kita, orang yang pro si anu, pro ini, berarti dia nggak wali. Orang yang anti ini wali. Bukan begitu cara ngecek kewalian. Nggak ada di kitab begitu, Pak. Nggak ada di Quran begitu. Nggak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu. Nggak ada. Justru Imam Al-Qushairi menukil ya, daftar orang-orang wali. Itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun. Itu daftar wali-wali, Pak. Ternyata mereka punya masa lalu yang gelap. Imam Junaid, tadi masa lalunya tukang gulat, berjudi dengan gulatnya. Imam siapa tadi? Fudail. Dia ternyata perampok. Siapa lagi? Banyak sekali. Ibrahim bin Adham, itu anak raja. Anak raja tahu sendiri. Ya, itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia, Pak. Ibrahim bin Adham. Tapi Allah berkehendak lain kepadanya. Itu sebabnya kita nggak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang, sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini. Sama apa nggak boleh? Santai aja. Kita lihat saja nih, halnya mardiyah atau tidak. Maka yang terakhir ditaruh paling belakang. Halnya mardiyah atau tidak. Hal itu zahir batinnya. Dia kepada Allah atau enggak? Nanti tinggal dicolek, Pak, pemaksiat itu. Dia nangis gak kalau dia ingat maksiatnya? Berarti dia punya bakat itu jadi wali. Bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air satu gelas. Ya dulu gelas itu orang pakai sepatu. Jadi wali Allah.
Masih ingat ada orang bunuh 99, dilengkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia 100. Jadi wali, Pak. Kok bisa jadi wali? Allah nggak adil, ulang lagi syahadatnya, bilang Allah nggak adil. Ya, teman saya bilang Allah nggak adil, saya ulang Pak syahadatnya. Alhamdulillah dia mengulang syahadatnya. Suka-suka Allah dong. Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa. Yang ditanya itu kita. Ini permainan Pak, permainan semua. Bersisa kurang zikir apa dia? Ratusan tahun dia beramal, muridnya udah nggak sempat lagi Pak. Jadi tempatnya masjid kayak gini, udah nggak muat. Muridnya disuruh naik, kamu naik. Bersaf-saf ke atas tuh naik. Duduknya bukan di bumi lagi. Tapi Allah batalkan kewaliannya. Ternyata dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Zahirnya taat, tapi halnya tidak mardiyah. Halnya tidak diridhoi. Inilah makna kalam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Ini silakan diamalkan Pak, doa ini pakai bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku jika berbuat salah, jika terjebak kepada maksiat, jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat, tapi engkau cinta kepadaku. Kalau Allah cinta kepada kita, kita buat salah, nanti Allah selamatin nggak kita? Apapun caranya nanti, orang yang dicintai Allah ini wali, pasti diselamatin. Itu. Bapak kalau saya sama anak takut petir, dia lagi jalan. Ada petir, dia takut, dia nggak bisa berdiri, dia telepon, Pak, jemput saya di jalan ini. Kita nggak punya kendaraan, kita jemput Pak, walaupun hujan. Anakku, itu. Kira-kira begitu. Ya, jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat. Jangan terpedaya dengan tingginya marifat. Keselarasan 4 ini penting kita lihat. Insya Allah next kita ulang-ulang tuh hadis Pak ya. Ya, mari silakan di belakang. Yang lain ada Di belakang. Ya, sudah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini saya lihat di medsos, Bapak ada komen mengenai suatu kitab. Guru dan kitab itu satu paket Pak. Bapak mengkhawatirkan, apa betul nih? Saya nggak tahu hoax apa enggak ya Bapak. Tapi Bapak, saya lihat di medsos itu, Bapak mengkhawatirkan ada satu buku, ada satu kitab, saya lupa namanya, yang katanya ini bahaya untuk generasi-generasi pendatang kita. Betul ya Pak? Apa ya? Saya ngajar banyak Pak, sebutin aja. Dari medsos itu saya lihat Bapak punya nama, makanya saya ingin suatu komen dari Bapak mengenai ini. Karena Waduh, saya ngajar kayaknya kitab hampir di semua tempat. guru dan kitab itu kan satu Pak ya. Jadi kalau diajarin sama guru dengan kitab yang Bapak bilang itu berbahaya untuk generasi yang akan datang kalau diajarin. Saya lihat di medsos itu Pak. Saya lupa, saya nggak bawa HP-nya, kalau nggak saya kasih lihat itu. Nanti kalau sudah bawa aja Pak ya. Iya. Kasih kitab saya. Ya itu. Baik. Kasih. Enggak, kalau komentar guru dan kitab satu kesatuan belum tentu Pak. Kitab ini ditulis oleh manusia. Benar nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Itu udah jawaban. Ya. Tapi kalau Al-Quran bisa salah nggak? Penafsiran terhadap Al-Quran bisa salah nggak? Bisa. Hadis benar? Belum tentu. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Tadi hadis tapi dhaif. Sama mimpi, kata Nabi, juz'un min 64 nubuwah. Ya. 46 nubuwah. Mimpi itu 46 ada cabang-cabang kenabian. Itu salah satu ciri-cirinya adalah mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Kalau orang bohong atas sama mimpi, dia bohong atas sama Nabi. Hati. Ya, betul. Ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa yang mesti dilakukan kalau sempat dalam hati kita merendahkan orang yang tampak tidak lebih soleh dari kita? Yang pertama. Yep. Yang kedua, Assalamualaikum, mohon bertanya, apakah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan melembutkan kolbu, kita harus belajar tasawuf? Dan apakah semua orang bisa mempelajari itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merasa lebih baik dari orang, rendahkan orang gimana caranya, gitu ya. Apabila kita tidak menyadarinya secara rohani, maka Allah jika sayang kita akan membuat kita sadar secara kontan. Kayak tadi,
Jika ada orang yang taat ini, Allah sayang sama dia, terus dia merasa lebih taat dari orang, Pak. Apa yang Allah lakukan? Allah akan celupkan dia ke dalam maksiat, sehingga ketika dia selesai maksiat, dia kemudian ingat lagi, dia merasa hina di situ. Tinggal pilih, sadar sendiri, atau nanti Allah yang sadarin. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang bukan Allah, ingat satu hadis. Tidak masuk surga, siapa yang di dalam dirinya ada 1 biji zarah kibr. Iblis itu kenapa tidak ada hak di surga? Karena di hatinya ada kibr. Ciri-ciri kibr sombong itu cuma satu, mengatakan seperti kata iblis, ana khairum minka, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, ya Allah. Iblis ngomong sama siapa, Pak? Allah. Berarti tidak semua orang yang bisa mengakses ma'rifat kepada Allah, dia kekasih Allah. Ya, iblis bisa ngomong begitu. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Berarti dia bisa dialog dengan Allah, kan? Jadi ma'rifat iblisiyah ini, syaitaniyah ini, dia juga bisa komunikasi sama Allah, Pak. Tapi setiap kali dia mendapatkan suatu ilmu, dia bertambah sombong, bertambah sombong, bertambah sombong. Acaranya ingat hadis ini terus. Ya. Kalau masalahnya masalah yang lain, kalau masalah kehidupan, tinggal lihat aja, ya. Kalau kita merasa lebih mulia karena harta, karena rumah, coba lihat. Si guguk, ayam, itu binatang-binatang sekitar kita, mereka kalau kenyang, nggak pernah bawa duitnya pulang, bawa makanannya pulang. Jadi kalau dia kenyang, dia tinggalin nggak makanannya, walaupun dia kemudian masih butuh besok. Jadi setamak-tamaknya hewan sekitar kita, dia tidak pernah nabung, Pak. Dan kita, sezuhud-zuhudnya kita nabung. Oh, kita kan manusia, Ustaz. Ya, itulah alasannya, ngeles lagi kan. Berarti kita ini emang ada kehinaan dalam diri yang kita buat alasannya ngeles begitu. Nggak ngelarang nabung, Pak, ya. Ya, fadhal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mohon penjelasan. Tadi ada Ustaz katakan bahwa setiap hari ada 70.000 lintasan-lintasan hati yang kadang sebagai awam dan fakir itu bagaimana mensikapinya, Ustaz? Apakah lintasan-lintasan itu apabila kefakiran dengan keawaman kita lama-lama dapat membentuk satu karakter yang melenceng atau mendekat begitu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kenapa kita perlu berguru? Supaya lintasan-lintasan rohani itu tidak menjadi bumerang di akhir. Guru ini, kalau kita bersama dia, langsung lintasannya jadi baik semua, Pak. Kalau gurunya benar ya, yang tadi 4 syarat tadi. Secara zahir, guru itu harus bersanad, berijazah. Jadi maka kita kasih tahu, kita nasihatin diri kita sendiri, Bapak semua, kalau nyari mursyid zikir, pastikan dia bersanad, berijazah, mursyid. Pastikan dia punya ijazah. Boleh tanya temannya, gurunya, langsung ke beliau juga boleh. Orang udah berijazah, kemudian mengangkat murid lagi. Ini bahaya, ya. Saya kasihan sama murid-muridnya, dan kasihan kepada orang ini. Mau dia katanya zikirnya ribuan kali, mau dia sakti, mau dia kasyaf, itu nggak ada urusan. Ya. Khawatir nanti yang masuk kepadanya bukan malaikat, tapi iblis ring satu. Ma'rifat yang masuk itu dari sana. Hati-hati. Nah, ini banyak, ya, banyak sekali. Ada orang nganggap siapapun yang melawan dia akan mati karena dia ahli zikir la ilaha illallah. Loh, yang matinya juga ahli zikir la ilaha illallah kok.